Jangan dong, boleh. Jangan. Siapa yang udah selesai? Masalah lagi. Waktunya 3 menit lagi ya. Atau mungkin sepertinya bakal langsung di-scan kalau di tempat.
juga bersama dengan kelompok tentunya. Kemudian di akhir nanti Miss bakal minta kalian menuliskan 3 hal yang akan pelajari hari ini. Nanti bakal kasih tingkatan versinya ya. Itu merupakan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita langsung masuk ke materi kadar zat dalam larutan atau campuran. Minggu lalu masih ingat materi ini sudah disampaikan? Masih ingat atau enggak? Sudah ada ya dijelaskan. Kita bakal langsung bahas soalnya. Boleh dibaca pada zat adalah 1, 2, 3. Sebenarnya kadar zat itu secara simpel yang misalnya. Pernah kan minum sirup? Siapa yang nggak pernah minum sirup? Siapa yang pernah minum sirup? Siapa yang pernah buat sirup di rumah? Nah, kalau kalian misalnya nih, kalau misalnya sirupnya kalian buat lebih banyak daripada air, berarti rasanya lebih manis atau lebih kayak nggak berasa gitu. Kalau misalnya sirupnya lebih banyak, sirup lebih banyak nih, manis. Tapi kalau misalnya sirupnya lebih sedikit sementara airnya itu lebih banyak, rasanya semakin tawar. Nah, jadi sebenarnya banyak sirup itulah yang menjadi zat pelarut yang bisa kita bilang secara sederhananya ya, supaya bisa dimengerti. Nah, ternyata massa zat pelarut itu bisa diketahui berapa persen massa zatnya. Kita langsung buat contoh yang pertama ini. Bata terapi dibuat melalui pembakaran campuran 250 gram L2O3. Langsung ya nomor 1. Materi ini bakalan ulang aja karena harusnya kalian sudah mengerti. Jadi kita bakal bikin soal sebelum masuk ke bagian bisa. Di belakang kelihatan nggak? Atau kekecilan? Ya. Kalau kekecilan boleh maju ke depan ya. Diketahui ada 250 gram L2O3, berarti massa berapa gram? 250 gram. Kemudian ada apa lagi? Ada sebanyak 300. Selanjutnya ada apa lagi? Sebanyak 2000 gram. Dan yang terakhir ada karbon sebanyak 150 gram. Nah, ditanya berapa persen massa NaCO dalam bahan tersebut? Apa rumus untuk menentukan persen massa zat? Massa zat dalam campuran per massa seluruh
Berarti di sini masa totalnya boleh bantu kasih tahu berapa aja? 20 gram. Boleh bantu itu dia berapa totalnya? 200 tambah 2700. 2700 gram. 2700 gram berarti masuk di sini. Nah, berapa 300 bagi 3700? Ada yang mau cari? Harusnya 11,11% ya? 0,11 dikali 100. 0,11 11,11% ya. Berarti kalau misal di sini kelihatan dari belakang kurang ya? 11,11%. Jadi ini adalah persen dari massa MgO. Gampang dong? Gampang. Oke, kasih lagi. Kemudian sama halnya dengan volume. Untuk volume ini sama aja prinsipnya, berarti tinggal masukin berapa volume yang ditanya dan total volumenya. Kan ini sudah di Google ya harusnya. Kalian bisa cek Google kalian karena sudah didapat. Dan terakhir nanti untuk contoh volume boleh kalian coba masing-masing. Selanjutnya kita masuk kadar zat dalam larutan atau campuran. Nah, ini bakalan kita coba. Ini sudah dicatat. Harusnya bisa dikerjain sama dicatat. Atau ada yang mau coba kerjain untuk soal ini? Ada yang mau lucu kalau apa salah? Di sini ruang untuk belajar. Apa yang diketahui di situ? Air PDAM mengandung kalorit dengan kadar sangat sedikit. Jika di dalam 10.000 gram air, berarti ada massa total sebanyak berapa? Berapa di situ? 1. Kemudian ternyata ditemukan kalorit sebanyak 30 mg. Lalu ditanya, berapa persen yang kadar kalorit dalam air itu? Persen kalorit dalam satuan ppm. Langsung aja, tapi sebelumnya kita harus menyamakan karena di masa total itu gram, berarti kalorit juga kita harus kita ubah dari miligram ke bentuk gram. 30 miligram berapa gram? Ayo, 30 bagi 1000. Masa 30 bagi 1000 masa 30 mg berapa gram? 0,03. Itu.
Boleh dibuka kalkulator. Berapa? Oh, sorry. Ini harusnya 10,6 ya. Karena pas terbit itu 10. Berapa hasilnya? 0,03 per 10.000 dikali 10,6. Benar. Ya, gampang kan? Next. Ini adalah latihan soal. Alarm jam. Kalian boleh kerjain ini selama 3 menit kali ya. Gampang Pak? 3 menit. Ya dua-duanya 3 menit. 4 menit ya. 4 menit kalian kerjain soal ini, nanti Miss bakal ajak yang bakalan maju ke depan buat kerjain. Oke? Waktunya 4 menit untuk kerjakan soal ini. Bisa jadi sebenarnya di nomor 1 itu tuh nggak selalu benar, bisa jadi kan harus meneliti dan membolak-balikan rumus. Yang ditanya nomor 1 kan itu berarti masanya si alkohol. Masa volume alkohol. Kan rumusnya kan persen volume sama dengan volume yang ditanya per volume total. Sebenarnya kan disitu persennya sudah diketahui kan, tapi kan harus tahu dong berapa volume dari alkohol. Atau perlu ditunjukin rumusnya? Ya. Oke.
Sudah ada yang dapat nomor 1? Siapa yang dapat? Ini sudah nomor berapa? Oh, bisa pakai ini. Oh iya. Ingat konsep kali silang ya. Di sini pakai konsep kali silang yang nomor 1. Itu yang dari proses Waktunya habis ya, boleh tulis minta. Siapa namanya? Gas. Oke, nomor 1 dikerjain sama Whitney. Yang nomor 2 dikerjain sama Oke, nomor 2 dikerjain sama siapa namanya? Ben. Iya, Ben nomor 2 ya. Ben nomor 2 Ben. Bisa nggak apa-apa. Kalau salah terus nggak marah. Itu namanya Pak. Yang nomor 2 ini sama yang proyek kita kerjain tadi yang nomor
soal. Ayo pen. Yang pertama tadi yang masak. Sebenarnya bisa sama ya, cuman kalau masalah aku mau yang lain boleh memperhatikan temannya yang di depan ya. Terus supaya diperiksa apakah yang kalian kerjain udah benar dan sesuai. Kali yang boleh ya. Oke, itu deh. Ini kan udah. Gak apa-apa. Istilah kalau kalian salah. Namanya juga lagi. Oke, semuanya perhatikan di papan tulis. Kita bakal cek kerjaan teman-teman kalian dan selanjutnya juga kerjaan teman-teman kalian. Kerjaan kalian. Yang nomor 1 diketahui kan 50% alkohol. Persennya itu kan presentasi dari volume alkohol itu diketahui 5%. Yang ditanya itu berapa volume dari si alkohol tersebut. Harusnya gampang pakai sih rumus ini. Nah, bisa kita lihat. Ini jawabannya benar. Tapi Miss mau jelasin lagi. Menggunakan langsung persen volume berapa persen? 5%. Yang ditanyakan volumenya sih alkohol. Ini dikali 100%. Nah, ini gampang aja ya. Kalian bisa tinggal menggunakan konsep parsial. Berarti di sini pindah, juga pindah. Secara kontur nih bisa kita tahu. Berarti 5% dikali 250 mili dikali alkohol kali 100%.
Yang ditanya kan alkohol. Berarti 5%. 250 mili keluar 100. Persennya habis. Bisa 12,5 miligram. Bisa kan? Lagi-lagi ya, siapa yang benar? Yang coba. Ya, terima kasih teman-teman. Yang lainnya nanti boleh coba dan bilang lagi. Boleh minta bantuan dengan teman-teman lainnya. Kemudian yang kedua, ini seperti yang sudah kita kerjakan tadi. Yang pertama, kalau ditulis di sini kelihatan nggak yang berapa? Kelihatan di sini? Benar kelihatan? Kalau nggak yang di sebelah situ atau di depan ini? Kita tahu itu masa bulannya itu 15 gram. Kemudian masa total 235 gram. Tanya berapa persen masanya? Masa zat. Langsung dong berarti persen masa zat 15 per 35 gram. 235 gram kali 100. Kalau nggak salah itu 6,38. 6,38%. Ini persen masanya ya. Oke, boleh kan baca lagi dan kita nanti lagi terkait dengan ini. Kita bakal masuk ke materi air kristal. Di sini juga ada. Oke, eyes on me. Selanjutnya di PPT itu ada rumus-rumus contoh-contoh soal molaritas yang harusnya sudah kalian pelajari. Molaritas, maksimum, ada rumus juga sudah ada ya pelajari. Dan boleh kalian baca dan kenali sendiri. Sekarang kita masuk ke materi air kristal. Tahu kan mengenal kata air kristal apa yang terbesit dalam pikiran kalian? Kristal, es, meli juga boleh, air yang kristal. Oke, benar. Jadi air kristal itu adalah air yang terdapat dalam kristal, tetapi tidak terikat secara kovalent dengan molekul induk atau bisa juga disebut sebagai zat padat yang mengikat molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Jadi si air kristal ini juga sering sekali disebut sebagai hidrat atau senyawa yang mengandung itu disebut sebagai garam hidrat. Contohnya adalah garam yang sering sekali kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sama kok pengen tuh menggunakan air kristal. Sekarang kita coba melihat videonya dalam versi bahasa Indonesia, tapi ini sudah Metode pemisahan campuran garam dari air laut adalah metode kristalisasi. Dalam sidang tersebut belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kristalisasi adalah metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Dasar metode kristalisasi adalah pelarutan bahan dalam suatu larutan yang membedakan titik-titik. Saat pemisahan garam dari air laut, perlu diketahui bahwa kedua komponen larutan garam dan air mempunyai peran partikel yang sangat kecil sehingga dapat melakukan titik yang sangat rapat. Hal seperti itu, garam harus
Dilansir dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSDLAD, berikut adalah metode pembuatan garam secara tradisional. Bahan luas yang biasanya digunakan adalah berupa segar garam yang bersiap khusus. Tempat tersebut digunakan untuk menampung air laut yang akan dipanaskan dengan sinar matahari atau tutupan. Air dimasukkan ke tempat penampungan dengan cara ditimba dengan memanfaatkan pasang surut air laut. Jika memanfaatkan pasang surut air laut, akan diposisikan tidak terlalu tinggi dari air laut. Ketika air laut sudah pasang, penutup dibuka supaya air bisa masuk ke dalam. Saat air tertutup, bagi penutup air sehingga air laut terperangkap di dalamnya. Air yang sudah terkumpul bahan selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari. Ini dilakukan agar air laut dapat menguap dan menyisakan butiran-butiran kristal yang nantinya akan menjadi garam. Dari hasil penguapan air laut selanjutnya akan menyisakan garam yang dapat dipanen. Petani garam kemudian mengumpulkan dan mengambil hasil panen untuk dijual di pasaran. Nah, itu tadi proses pembuatan garam secara tradisional sebenarnya. Lalu apa sih hubungannya dengan materi air kristal ini? Nah, contoh-contoh air kristal ini sangat dekat dengan hidup kita sehari-hari ya. Contohnya ada magnesium sulfat yang yang kita temukan di dalam garam krisis, dan kemudian ada tembaga sulfat penthahidrat atau terusin. Ada tahu fungsi terusin itu apa aja? Terusin. Jadi terusin itu yang sering digunakan untuk pembersihan kolam renang. Jadi proses air kristal ini digunakan untuk seperti pembersihan kolam renang menggunakan CO2 atau pupuk organik. Kemudian ada juga proses kristalisasi gula melalui air tubuh. Jadi sebenarnya air kristal ini sangat dekat ya. Seperti yang tadi di garam. Garam itu nggak mungkin kita langsung dari laut kemudian diproduksi dengan langsung kita makan. Pasti banyak zat berbahaya dong. Jadi menurut kalian, apakah kita bisa langsung mengonsumsi garam itu langsung dari laut? Bisa atau enggak? Kita dengar suaranya. Bisa atau enggak? Bisa enggak kita langsung konsumsi garam dari laut begitu aja langsung? Bisa. Jadi harus ada pengolahan dari garam laut tersebut supaya kadar-kadar di dalam garam itu bisa dimurnikan lagi dengan cara penguapan seperti yang sudah ditunjukkan di dalam video. Jadi ini adalah cara menentukan jumlah air kristal, memanaskan kristal sehingga air kristal terlepas atau menguap. Ini semuanya sama kalian. Kira-kira kenapa sih harus diuap, harus dilepaskan gitu kadar-kadarnya? Kenapa mereka harus membuat air kristal itu terlepas airnya? Atau kenapa kita harus menentukan jumlah molekul air itu di dalam air kristal? Misal kayak garam-garam itu, kenapa sih? Menurut kalian aja secara general. Biar gak asin, apa lagi? Biar tidak ada kuman, apa lagi? Supaya apa teman-teman? Nah sebenarnya si air kristal ini perlu ditentukan jumlah molekul airnya karena untuk menentukan sebenarnya apa sifat dan dari senyawa tersebut. Jadi perlu ditentukan apa saja berapa molekul air yang terkandung di dalam air kristal tersebut. Kita bakal menghitung garam dari kristal. Berapa jumlah molekul airnya? Pelan-pelan. Yang pertama sebanyak 3 kristal NH3PO4 X2O. Natrium fosfat ya dipanaskan hingga semua air kristal menguap. Ternyata massa kristal sisa adalah 16,4 gram. Tentukan jumlah air kristal dalam gram kristal natrium fosfat tersebut. Kita harus buat beberapa kali reaksinya dulu.
berat karena spidolnya atau dia menggunakan spidol untuk papan tulis. Oke, sebenarnya sebelum kita sambil menunggu spidol bisa ada KPD yang bakalan mulai menjadi secara berkelompok. Jadi minta kalian untuk duduk di dalam kelompok sebelumnya sudah ditentukan oleh Miss Aura. Nah, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4. Boleh mungkin dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Bersama kelompok kalian bakalan mengerjakan yang KPD. Jadi di situ ada KPD yang bakalan mulai menjadi sampai 13.45. Gampang kok. Soal-soalnya juga, tapi ada satu soal, 2 soal yang harus jelasin di sini. Jadi sama ada beberapa soal, ada 5 soal teori di situ sudah bisa mulai kalian jawab. Dan beberapa teman juga yang tadi kita bahas dan dua sisanya bakal dijelasin juga pasti. Oh, belum bisa. Oke, coba cek di situ di produk kalian ada contoh sos, seperti ini juga bentukannya ya. Tapi ini bakal jelasin bagaimana cara mengerjakan dalam pistol tersebut. Kita bakal ini. Nah, kemudian dia dipanaskan dengan reaksi berarti jika dia dipanaskan, dia akan melepas molekul air.
21, O itu 16. Berarti di dalam senyawa ini MM-nya, kalau kan cara menentukan MM, nanti semua jumlah air digunakan dengan berapa unsurnya dikalikan kemudian dijumlahkan. Jadi MM dari yang 3PO4 itu adalah 164 gram per mol. Kemudian MF2O 16 itu 1 berarti H2O MM-nya sama dengan 18. Jadi langsung aja si N dari N3PO4 dibagi dengan MM-nya 164 gram mol. Demikian juga dengan H2 itu 18 gram mol. 16,4 bagi 164 berapa? Boleh bantu hitung di kalkulatornya masing-masing. 0,1 harusnya. 0,1 misalnya di sini ya. 0,1 21,6 bagi 18 itu 0,12. 1,2. Nah, kemudian kita harus melakukan perbandingan mol. Jadi kita bagikan dengan mol terkecil. 0,1 dengan 1,2 siapa yang lebih kecil? 0,1 dan 1,2 siapa yang lebih kecil? 0,1 berarti dibandingkan 0,1 berarti 1:12. Ingat bahwa perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Jadi 1 ini jadi koefisiennya sisa NH3PO4 dan 12 merupakan jumlah dari H2O, sehingga rumus akhirnya itu harus diketahui. Berarti rumus akhirnya jadi ini ya, NH3PO4 kali 12 H2O menghasilkan NH3PO4 ditambah 12 H2O. Nah, begitu hasil akhirnya. Jadi jumlah molekul air yang terkandung di dalam natrium fosfat adalah sebanyak 12. Ada yang dibingungkan atau units terus. Cukup? Kalau gitu, nih sambil bakalan datang ke meja kalian boleh sambil kerjain yang KPD-nya. Nanti Miss bakal jelasin ulang di meja kalian masing-masing. Ini boleh dicatat. Ya. Ada di nomor 7 dan 8.
nanti 3 menit terakhir kita bakalan kuis terakhir. Kuisnya itu sebenarnya dari LKPD kalian ini. Jadi usahain kalian jawab. Ya susah. Ya Bu. Kerjasama dengan kelompoknya berdiskusi. Oh ya, sambil kalian berdiskusi, ini mau kasih tahu kalau besok kita bakal melakukan praktikum di sini. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian bawa. Yang pertama, masing-masing kelompok itu minimal harus ada satu kipas portable. Bawa satu kipas portable atau 2. Kecil yang biasa sering kalian pakai kalau panasan. Itu juga boleh. Minimal satu ya, satu kelompok. Kemudian jangan lupa untuk membawa jas wrap masing-masing dan tisu satu kelompok. Jadi besok begitu masuk kelas ini langsung ke web aja. Karena besok kita bakal melakukan. Untuk panduannya nanti bakalan diupload. Kalian boleh baca-baca malam ini supaya besok di dalam laboratorium kalian tidak terlalu gabut untuk melakukan konsentrasi. Ada yang mau ditanyakan di kelompok?
Oke, waktunya sudah 47. Kalian masih bisa kerjain sebenarnya soalnya 3,5. Kelompok boleh
Nggak boleh, nggak boleh. Kan lama-lama lagi. Gimana motivasi story-nya? Disuruh hitung ada persenan dalam lautan sama evaporasi juga. Semuanya tolong melepaskan titiknya masing-masing ya, karena mulai dari teman-temannya. Jadi benar kata Jerome, kita sudah mempelajari kadar zat dan juga air kristal. Kita bisa lihat sih sebenarnya keteraturan Tuhan di dalam membentukkan air kristal tersebut. Baik, menurut kalian siapa yang menciptakan pengetahuan tersebut kalau bukan Tuhan? Kalau misalnya Tuhan tidak memberikan pengetahuan pada para ilmuwan untuk menentukan berapa kadar kristal, berarti hari ini kita nggak bakal mengonsumsi garam, kita nggak bakal mengonsumsi gula. Jadi semua itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena menyediakan semuanya dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi, kalau pembelajaran ini seharusnya kita pun semakin berefleksi untuk menjaga, melestarikan ciptaan yang dibuat oleh Tuhan kepada kita. Oke, terima kasih untuk pembelajaran. Minta maaf karena waktunya berlebih. Nanti exit tiketnya boleh dikumpulkan ke depan saat kalian mau pulang. Kita pembelajaran jangan lupa besok agendanya praktikum ya. Sudah tahu kan apa yang mau dibawa? Oke, minta tolong satu orang untuk memimpin dalam doa. Jerome, siapa kamu pilih Jerome? Jangan Ben lagi, yang lain. Kinan, oke Kinan memimpin dalam doa.
Terima kasih, sampai jumpa ya. Data PDI-nya jangan lupa dikerjain, besok ditungguin tuh. Thank you, man. Terus ibu ya. Berapa buku? Siapa ya? Mati ya. Thank you, guys. Thank you, guys.